Shalom sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan, apa kabar? Saya percaya kita semua dalam penyertaan dan senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, saya senang kembali menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Mungkin adalah sedang dalam perjalanan berangkat ke tempat pekerjaan atau mungkin ke tempat kegiatan yang lain atau mungkin sedang menuju ke tempat sekolah mengantar anak. Ya, saya berdoa Bapak Ibu dalam penyertaan Tuhan dimanapun saudara berada. Puji nama Tuhan, kembali bersama-sama kita akan diberkati dengan renungan firman Tuhan. Dalam kesempatan yang baik ini, itu belajar dari kitab Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 15. Kejadian 18 ayat 1 sampai 15, saya hanya membaca khususnya ayat yang ke-6 dan 7. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk ditaburi dengan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu jatuh di tanah yang subur. Hati kita bertumbuh dan berakar. Selalu katakan, aku kuat karena Tuhan, aku kuat karena firman. Haleluya, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan, Kejadian 18 ayat 6 dan 7. Segeralah, ambillah 3 sukat tepung yang terbaik. Remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengelolanya. Saya baca sekali lagi. Segeralah ambil 3 sekat tepung yang terbaik. Remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham pada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya, lalu orang ini segera mengelolanya. Ya, topik renungan firman Tuhan dalam kesempatan ini adalah kesempatan memberi yang terbaik. Kesempatan memberi yang terbaik. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, memberi itu tidak selalu berbicara tentang nominal atau seberapa besar nilai yang kita berikan. Tetapi memberi selalu berhubungan dengan seberapa tulus hati kita terlihat dalam pemberian itu. Nah, itu. Jadi rahasia memberi adalah kasih. Jika kita mengasihi seseorang, kita tidak mungkin memberi dia sesuatu yang buruk, ya barang bekas ataupun yang sisa-sisa. Pastilah kita akan memberi dia sesuatu yang pantas dan yang baik. Ingat, suatu pemberian merupakan cermin kasih kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah teladan utama dalam hal memberi yang terbaik dan tidak bisa tertandingi. Ya, Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita, terutama Yesus Kristus, anak yang tunggal, itu pemberian yang terbaik yang menentukan keselamatan kita hari ini, hari esok, untuk selama-lamanya, bahkan menentukan kehidupan kita untuk selama-lamanya. Itu pemberian yang terbaik. Bapak dikasih seperti yang dikatakan oleh Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, haleluya. Kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan yang terbaik yang tidak dapat ditandingi dengan pemberian siapapun. Tidak bisa dibandingkan dengan pemberian siapapun. Luar biasa. Nah, ketika sedang kita duduk dalam kemah, kita perhatikan di sini resiko dengan firman Tuhan yang kita baca hari ini. Ini cerita tentang Abraham dengan Sarah pada saat mereka ada, ya ketika sedang duduk di dalam kemah, ya ketika cuaca di luar sangat panas. Abraham melihat ada 3 orang sedang datang menuju kemahnya. Alkitab menyatakan bahwa tamu itu adalah Tuhan sendiri. Di ayat pertama Tuhan menampakkan diri. Segeralah ia berlari, ya dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Ini membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang menampakkan diri, disembah oleh Abraham. Ya, kalau itu malaikat tidak mungkin disembah, karena malaikat tidak menerima penyembahan, tapi itu adalah Allah sendiri yang menampakkan diri kepada Abraham. Abraham di sini memiliki sikap hati yang tulus dan menyembah. Selanjutnya ia berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Dikatakan di ayat yang ketiga. Artinya Abraham tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Yaitu kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk diberkati. Kesempatan untuk diberkati oleh Tuhan. Luar biasa. Inilah kairos.
waktu yang diberikan Tuhan dan yang di dalamnya terdapat kesempatan. Waktunya Tuhan bertindak untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi manusia. Seperti apa dikatakan dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, berkata demikian, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Puji Tuhan, haleluya. Ada suatu periode tertentu yang kalau sudah lewat tidak akan kembali lagi surga si Tuhan. Alias tidak datang kembali. Tidak datang yang kedua kali. Nah, karena itu mari Bapak Ibu kasih Tuhan, pergunakanlah setiap kesempatan yang Tuhan beri dengan sebaik mungkin. Adalah tidak mudah bagi seorang untuk menangkap kairos dari Tuhan. Butuh kepekaan rohani untuk dapat memahami kapan saatnya Tuhan membuka dan menutup pintu ataupun kesempatan bagi kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, Abraham dengan tulus memberikan yang terbaik bagi Tuhan karena dia tahu bahwa Tuhan pasti memberkati hidupnya. Dia menyembah Tuhan dan memiliki hati yang tulus untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Puji nama Tuhan, tentu ini menjadi teladan yang baik bagi kita. Yang pertama, Tuhan sendiri menjadi teladan yang terbaik buat kita, memberi yang terbaik yang tidak bisa dibandingkan ditandingi dengan pemberian siapapun di dunia ini, yaitu Yesus Kristus anak yang tunggal diberikan kepada kita untuk keselamatan kita. Nah, lalu kita lihat Abraham ketika berjumpa dengan Tuhan, dia menyembah, melakukan dengan ketulusan, lalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Luar biasa, puji Tuhan. Dan pada saat itu juga Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberkati Abraham, memberkati istrinya Sarah. Nanti dibaca di 15 dikatakan bahwa Sarah akan melahirkan seorang anak perjanjian namanya Ishak, dan itu telah tergenapi. Itu pemberian yang terbaik yang luar biasa yang telah ratusan tahun ditunggu-tunggu oleh keluarga Abraham dan diberikan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, di akhir renungan ini saya baca Wahyu 3:7. Wahyu 3:7 berkata demikian. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Apabila ia, siapa ia di sinilah Tuhan, membuka apa? Membuka pintu. Ya, apabila ia membuka pintu. Ya, berarti kesempatan buat kita ketika Tuhan bukan pintu untuk memberkati kita. Kita gunakan kesempatan itu. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka lagi. Tidak satupun yang bisa membuka. Kita tidak bisa memaksa Tuhan. Tuhan akan memberkati kita sesuai dengan kebutuhan kita, terlebih lagi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhanlah yang lebih tahu yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Dan pasti diberikan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Marilah kita belajar memberi yang terbaik karena Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi kita. Mari kita belajar memberi yang terbaik karena Abraham juga menjadi contoh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Puji nama Tuhan, kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Jika renungan ini menjadi berkat, silakan dibagikan kepada orang lain sehingga lebih banyak lagi anak-anak Tuhan yang diberkati. Jangan lupa di like, di subscribe. Shalom, selamat beraktivitas, tetaplah ikuti protokol kesehatan. Anda sehat, keluarga sehat, Indonesia sehat. Shalom, Tuhan berkati.